Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 27 Oktober 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Debbie Wulandari. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan akhirnya meringkus 11 orang tersangka yang merupakan pelaku penyerangan terhadap warga di kawasan lahan garapan Selambo Percut Setuan, Deli Serdang. Akibat penyerangan yang dilakukan oleh kelompok geng motor yang didominasi masih berusia remaja ini, 2 warga tewas menjadi korban. Petugas Tim Sus Unit Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Medan membekuk 11 orang tersangka pelaku penyerangan terhadap warga yang terjadi di lahan garapan Selambo Percut Setuan, Deli Serdang dan mengakibatkan 2 orang warga tewas. 11 tersangka yang mayoritas masih berusia remaja tersebut merupakan anggota kelompok geng motor yang menamai dirinya Neleng. Kepada polisi mereka mengaku dijanjikan uang sebesar 3 juta rupiah per orang untuk melakukan penyerangan tersebut oleh pihak yang kini masih dalam pengejaran polisi. Dalam penangkapan para tersangka, seorang tersangka berinisial FS yang merupakan ketua kelompok geng motor tersebut diberi tindakan tegas dan terukur sebab berupaya melawan dan mencoba melarikan diri saat diamankan. Polrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan polisi masih memburu 3 orang tersangka lagi yang diduga ikut dalam aksi penyerangan tersebut dan pihak aktor intelektual yang memberi perintah untuk melakukan penyerangan. Motifnya kami mengidentifikasi tetap berawal dari peristiwa lahan, ya, konflik agraria. Kemudian tadi sampaikan bahwa menggunakan kelompok geng motor yang dikenal sebagai geng Neleng yang tahun 2021 juga sudah pernah melakukan tindak pidana, sangat rentan kelompok-kelompok anak remaja, kelompok-kelompok geng motor ini sangat rentan untuk dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan pidana. Para tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan korbannya tewas dan terancam hukuman selama 15 tahun penjara. Warga Kota Medan, Sumatera Utara sempat dihebohkan dengan tewasnya 2 orang warga akibat dari bentrokan 2 kubu yang terjadi di kawasan lahan garapan Selambo, Percut Setuan, Deli Serdang. Aksi penyerangan melibatkan sekelompok geng motor yang mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam dan senapan angin. Tewasnya 2 orang warga di kawasan lahan garapan Selambo Percut Setuan, Deli Serdang akibat penyerangan yang berujung bentrokan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor ini sempat menghebohkan warga Medan. Bentrokan tak hanya mengakibatkan korban nyawa, juga mengakibatkan 1 unit mobil dan berbagai sepeda motor hangus terbakar di lokasi. Untuk meredakan situasi, kini Kompi Satuan Brimob Polda Sumut dan Samapta Polrestabes Medan mendirikan tenda dan melakukan penjagaan selama 24 jam di lokasi. Hanya selang beberapa hari pasca kejadian, petugas Satreskrim Polrestabes Medan berhasil membekuk 11 orang tersangka penyerangan warga tersebut. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengapresiasi langkah sigap yang dilakukan oleh personil Satreskrim Polrestabes Medan yang membekuk para tersangka yang juga merupakan kelompok geng motor ini. Kapolda menyampaikan apresiasi yang sangat besar dan penghargaan yang sangat tingginya kepada Polrestabes Sumut dan dalam waktu singkat telah mengungkap dan berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan pembunuhan ataupun pengeroyokan secara bersama-sama. Saya jelaskan perkara ini terkait dengan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan mati. Jenderal Bintang 2 ini mendorong Polrestabes Medan untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka lainnya serta melakukan penyelidikan lebih dalam terkait akar konflik ini. Konflik terjadi diduga akibat dari perebutan lahan garapan ex-HG UPTPN oleh warga kelompok tani, penggarap, dan sebuah perusahaan.
Sebagai wujud tanggung jawab memberikan rasa aman dan ketertiban di masyarakat, Polrestabes Medan melakukan pengembalian barang bukti sepeda motor hasil kejahatan jalanan seperti pencurian kendaraan bermotor hingga pencurian dengan kekerasan atau begal kepada para korban. Aksi pencurian sepeda motor yang selalu menghantui masyarakat Kota Medan hampir setiap harinya menuntut kepolisian untuk bekerja lebih ekstra dalam melakukan pemberantasan terkait dengan aksi kejahatan yang satu ini. Sebagai wujud tanggung jawab soal moral kepolisian terhadap para korban aksi curanmor, curat hingga curas ini, sebanyak 11 unit sepeda motor hasil sitaan dari tangan para tersangka kejahatan tersebut dikembalikan kepada para korban yang kehilangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghadirkan rasa keadilan bagi korban yang telah dirampas harta bendanya oleh para tersangka. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan pengembalian barang bukti hasil curian para pelaku kriminal ini akan terus dilakukan Polrestabes Medan setiap berhasil melakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan curanmor. Jadi hari ini kita melaksanakan pengembalian barang bukti terhadap 11 unit ranmor roda 2 kepada pemilik atau korban dari hasil pengungkapan terhadap tindak pidana pencurian. Ada yang pencurian dengan pemberatan, ada yang pencurian dengan kekerasan. Lalu ada juga pencurian yang curanmor ya, kalau katakan ada bedanya antara curanmor dengan pemberatan. Kalau curanmor itu diparkir, kemudian dicuri. Seperti tadi punya anggota atau salah satu ASN di Pemprov, itu curanmor dia di pinggir jalan di. Untuk mendapatkan kembali kendaraan bermotor yang sempat hilang ini, para korban hanya diminta untuk memperlihatkan tanda bukti kepemilikan seperti STNK hingga BPKB sepeda motor dan tidak dipungut biaya apapun. Kapolrestabes Medan meminta agar masyarakat mendukung kinerja kepolisian dalam setiap upaya pemberantasan kejahatan jalanan. Seorang siswa di salah satu sekolah penerbangan di Kota Medan meninggal dunia di asrama. Merasa kematian korban tidak wajar, pihak keluarga membuat laporan ke Polda Sumatera Utara. Korban bernama Ade Nurul Fadila, 19 tahun, warga Kelurahan Sidomukti, Kabupaten Asahan, meninggal dunia pada 1 Oktober 2024 lalu. Korban yang merupakan siswa jurusan pramugari di sekolah penerbangan tersebut selama menempuh pendidikan tinggal di asrama di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan. Awalnya, pihak keluarga mendapat kabar bahwa korban sakit dan dirawat di rumah sakit. Tidak berapa lama, pihak keluarga kembali mendapat kabar korban telah meninggal dunia. Pihak keluarga kemudian membawa jenazah korban untuk dikebumikan di kampung halaman. Namun setelah hampir 1 bulan berlalu, pihak keluarga melaporkan kasus tersebut ke polisi karena merasa ada kejanggalan dengan kematian korban. Kuasa hukum keluarga korban, Tommy Faisal, menduga korban mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia karena terdapat luka lebam di bagian leher dan seluruh kuku tangan membiru. Pihak keluarga berharap polisi mengusut kasus tersebut agar dapat mengungkap penyebab korban meninggal dunia. Yang kita laporkan dugaan ada tindak kekerasan atas dari korban, dari keluarga klien kita, gitu. Karena kita duga kematian itu tidak wajar, gitu. Makanya kita coba ajukan untuk memastikannya, nanti kan akan ada otopsi kan? Karena sejak kematian tidak pernah ada otopsi dan segala macamnya, jadi kita nggak tahu nih. Sementara kita lihat tanda-tandanya, kita menduga ada kekerasan. Sementara itu pemirsa, 2 pemuda warga desa Kampung Baru Mandeling Natal hanyut saat menyeberangi Sungai Batanggadis. 1 di antara berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 korban lagi hingga kini masih dalam pencarian warga dan petugas gabungan. Puluhan warga desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Mandeling Natal dibantu tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan TNI Polri menelusuri aliran Sungai Batanggadis untuk mencari pemuda 26 tahun yang hanyut terbawa arus sungai. Korban dikabarkan hilang setelah rekannya melaporkan peristiwa itu ke warga sekitar lokasi kejadian. Sebelumnya korban bernama Agung Situmeang, 26 tahun, bersama rekannya Mendra Hutapea memancing ikan di aliran Sungai Batanggadis. Usai memancing ikan, kedua korban pun menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun naas saat menyeberangi sungai, salah satu di antara keduanya hanyut terbawa arus sungai.
Warga yang melihat kejadian tersebut pun berupaya menolong kedua korban. Namun salah satu korban kemudian hilang terbawa derasnya arus sungai. Sementara rekannya Hendra Hutapea berhasil menyelamatkan diri dan sedang dirawat di klinik terdekat. Tadi siang lah ya, korban pergi ke Batanggadis untuk mencari ikan. Kemudian di tengah menyeberang Batanggadis, salah satu kawannya hanyut ini. Ya, laki-laki umurnya 26 tahun. Kemudian masyarakat sekitar Kampung Bak ini, perkebunan ini melihat kejadian dan langsung memberikan pertolongan. Ya, untuk membantu korban, ya dari BPBD, dari masyarakat, TNI Polri, Basarnas. Sekarang belum ada kita temukan korban dan kita berdoa semoga secepatnya ditemukan. Warga dan petugas melakukan pemberhentian pencarian pada akhir hari dan akan dilanjutkan esok hari. Jika belum ditemukan akan memperluas pencarian hingga ke Kecamatan Siabu. Pemirsa, tabung cooling tower pengelolaan minyak goreng milik PT Musimas yang berada di kawasan industri Medan Sabtu sore terbakar. Kebakaran yang melanda tower pendingin pabrik tersebut sempat membuat warga panik yang berada tak jauh dari lokasi pabrik. Kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi membakar tabung cooling tower pengelolaan minyak goreng milik PT Musimas di kawasan industri Medan tahap 2 Kabupaten Deli Serdang. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari tower. Warga mengatakan kebakaran yang melanda tabung cooling tower yang berada di lantai 4 tersebut begitu cepat. Kebakaran juga sempat membuat masyarakat yang berada di belakang pabrik panik. Pasalnya saat terjadi kebakaran, cuaca panas dan angin cukup kencang. Beruntung api cepat dipadamkan oleh petugas pabrik disusul 5 mobil pemadam kebakaran dari UPT 3 Medan dan Deli Serdang yang membuat kebakaran tidak merambat ke bagian dari pabrik yang lain. Saya tidur keluar memang udah kebakaran, ya kan ada kebakaran, cuma ya dampaknya ya warga agak panik sedikit lah sama kebakaran, cuma udah gitu kan karena Musimas sepi untuk pemadam bakarannya pun satu bagus, ya cepat padam apinya itu aja. Memang ya besar-besar juga, cuma ada tempo 10 menit, 15 menit ya padam dia, kan motor pemadam bakaran dia sini nggak ada, jauh kan. Terdengar, cuma kan sepi di pabrik ini rasa udah lengkap dah, pemadamnya udah lengkap lah. Saya udah sering nampak tahu itu selangnya ada. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Hingga kini petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian PT Musimas ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran Deli Serdang berhasil mengevakuasi seekor ular sanca batik sepanjang 3 meter yang terjebak di pipa air dalam sumur rumah warga di Desa Manunggal, Deli Serdang. Mendapatkan laporan adanya ular di pipa penyaluran air sumur milik warga di kawasan Jalan Veteran, Gang Jamu, Dusun 2, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sejumlah petugas pemadam kebakaran Deli Serdang langsung tiba dan melakukan evakuasi dan meminta pemilik rumah mengosongkan kamar mandi. Ular sanca batik sepanjang 3 meter terjebak di dalam pipa air yang biasa digunakan pemilik rumah untuk mandi, mencuci, dan lainnya. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mengevakuasi ular sanca batik lantaran petugas berusaha tidak merusak pipa dan ular enggan keluar dari pipa tersebut hingga 1 jam lamanya. Hari ini kita mendapatkan laporan dari masyarakat adanya ular sawah yang nyangkut di pipa tempat sumur warga ini. Mereka melapor ke kantor damkar dan kami langsung meluncur ke lokasi. Kira-kira sekitar 3 meter panjangnya. Tidak ada kesulitan. Ular akan kami bawa ke pos untuk dikarantina sebelum dilepaskan ke alam liar. Kini ular tersebut langsung diamankan oleh petugas untuk dibawa ke kantor pemadam kebakaran Deli Serdang dan selanjutnya dihibahkan kepada pecinta ular untuk dilepas liarkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Di saat masing-masing calon bupati Langkat yang akan bertanding pada pemilihan umum sibuk dengan berbagai sosialisasi dan kampanye. Namun sayangnya jalan rusak menuju Kampung Nelayan masih luput dari perhatian daerah.
Jalan dengan lebar 2 meter menuju desa Pematang Cenggal Timur, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, hingga kini belum pernah mendapat perbaikan berupa pengaspalan oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Padahal kampung nelayan tersebut sudah ada sejak puluhan tahun silam. Seperti terlihat, suasana jalan dan jembatan dibangun seadanya untuk menuju desa sudah puluhan tahun bertahan, meski kondisinya sangat memprihatinkan. Setiap kendaraan yang akan melintas harus berhati-hati karena jembatan yang sudah berlubang agar tidak jeblos masuk ke dalam sungai. Selain itu, kondisi jalan yang sempit membuat kendaraan harus mengurangi kecepatan karena jalan hanya bisa dilintasi oleh 1 unit mobil saja. Abdul Rahman, masyarakat nelayan, menyatakan kondisi jalan dan puluhan jembatan menuju desa yang sangat memprihatinkan sudah dirasakan masyarakat sejak adanya kampung di desa Pematang Cenggal. Pas kecil ini manfaatnya sangat banyak bagi kami, bagi masyarakat nelayan, terutama nanti kejelasan kepemilikan kapal, dan juga nanti kalau mau mengambil BBM kepada agak dimudahkan. Itu salah satu syarat. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KSOP dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kemudahan bagi kami masyarakat nelayan Pematang Cenggal. Kesempatan kini kami tidak dipungut bayaran, murni gratis daripada pemerintah, khususnya dari yang disalurkan oleh Bapak KSOP dan juga Kabid dan dinas yang terkait. Ratusan kepala keluarga yang ada di desa Pematang Cenggal Timur berharap agar pemerintah Kabupaten Langkat memperhatikan nasib akses jalan dan jembatan menuju kampung nelayan sehingga para nelayan bisa beraktivitas dengan lancar untuk membawa hasil panen dan hasil tangkapan ikan. Pemirsa, informasi menarik dan aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pasca pemerintah berencana akan memperketat penggunaan BBM bersubsidi, sejumlah SPBU di Kabupaten Toba mulai tanggal 1 Oktober kemarin telah mulai menerapkan pengisian BBM dengan menggunakan QR Code. Meski demikian, pengisian BBM jenis Pertalite dan Solar di salah satu SPBU di Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba hingga hari ini masih menjual BBM bersubsidi tanpa QR Code. Salah seorang petugas SPBU Porsea Lukiman mengaku, mulai dari 1 Oktober pihak pengusaha kembali memperketat pengisian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite dengan penggunaan QR Code. Namun masih tetap melayaninya karena masyarakat masih ada yang belum memilikinya dengan cara menggunakan QR Code roda 2 dengan pembatasan hanya dapat mengisi Rp100.000 saja. Ya sebagian ada yang udah mendaftar, ada yang belum, Bang. Apakah ada yang komplain atau gimana, Bang, kira-kira? Ya komplain paling pendaftaran agak susah katanya. Yang ngikuti apa ini aja Pertamina, susi cepat. Jadi kalau masyarakat belum mempunyai barcode-nya tetap diisi atau gimana, Bang? Kita bisa tolong dengan barcode roda 2. Itu batasannya berapa, Bang? 100.000, Pak. Sementara itu, salah seorang warga, Hazam Hasibuan, menyatakan dirinya sangat mendukung rencana pemerintah untuk lebih memperketat lagi penggunaan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Namun sejauh ini, Hazam pun belum memiliki QR Code untuk pengisian BBM bersubsidi dikarenakan belum mendaftarkan kendaraannya di aplikasi My Pertamina dan kendaraannya hanya diizinkan mengisi BBM hanya Rp100.000 saja atau sekitar 10 liter. Ya, lebih bagus sih, Pak, lebih teratur gitu, Pak, untuk pengeluaran BBM-nya dan nggak disalahgunakan sama masyarakat lain. Jadi rata-rata Abang saat pengisian bensin kali ini atau Pertalite kali ini, BBM kali ini, Abang menggunakan barcode sendiri atau gimana, Bang? Belum daftar sih, Pak. Daftar barcode. Alasannya belum dapat, kenapa, Bang? Belum tahu, baru tahu ini, Pak. Baru tahu kali ini ya? Ya. Apakah sebelumnya informasi ini belum Abang dapatkan atau gimana, Bang? Belum dapat. Baru kali ini lah dengar ya, Pak. Jadi Abang ke depannya seperti apa ini nanti karena belum dapat? Akan dibuat lah, Pak, barcode secepatnya, Pak.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang berpusat di Peraja Tarutung akan menggelar Sinode Godang ke-67 pada tanggal 2 Desember mendatang dengan mengangkat tema supaya kamu dibaharui dalam roh dari pikiranmu dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan roh. HKBP membarui janji karakter kultur dan kemampuan pelayan warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Sebagai agenda penting Huria Kristen Batak Protestan dalam pemilihan 5 pimpinan hingga penetapan rencana strategis HKBP tahun 2024-2028, Pusat Gereja Huria Kristen Batak Protestan akan menggelar Sinode Godang ke-67 di Seminarium Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Menurut Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Victor Tinambunan selaku Ketua Umum Panitia didampingi Pendeta Enik Sonata Aritonang menyebutkan beberapa agenda penting dalam Sinode Godang yang akan digelar adalah pemilihan 5 pimpinan HKBP, yakni Eporus, Sekjen Kepala Departemen Koinonia, Marturia, dan Kadep Diakonia, serta pemilihan 32 Praises. Memiliki jemaat sekitar 40.500.000 lebih jemaat yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia dan gereja di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, dan di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Sinode Godang ke-67 sebagai agenda penting HKBP dalam pemilihan 5 pimpinan hingga penetapan rencana strategis HKBP 2024 hingga 2028. Selain agenda penting lainnya seperti pelaporan Barita Jujur Tahun Eporus serta pelaporan pelayanan Sekjen dan Kepala Departemen selama masa tugasnya dalam agenda pembukaan Sinode akan dihadiri Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan serta PJ Gubernur Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumatera Utara, para bupati, serta pimpinan gereja tetangga dan tokoh masyarakat serta pengamanan dari pihak TNI dan Polri. Diharapkan dalam Sinode Godang HKBP yang akan dihadiri ribuan peserta rapat pendeta dari berbagai penjuru Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan aman dan membawa berkah bagi Tapanuli Utara. Segi pandangan HKBP, Sinode ini merupakan pesta iman, gitu. Nah itu intinya. Sebagai pesta iman di Sinode Godang inilah diambil keputusan-keputusan strategis. Pengambilan keputusan tertinggi di HKBP itu ada di Sinode Godang. Nah itu sebabnya nanti di Sinode Godang ini ada utusan-utusan dari resort, ada utusan dari lembaga-lembaga, dan tentu semua pimpinan. Melalui momen bulan misi dan reformasi gereja tahun ini, Persekutuan Doa Lansia dari Jemaat BNKP Kota Gunung Sitoli menggali kembali tarian Maena tradisional Nias sebagai salah satu unsur budaya nasional dan harus tetap dijaga kelestariannya. Komunitas Persekutuan Doa Lanjut Usia di Gereja BNKP Kota Gunung Sitoli menggelar tarian Maena Rohani sebagai perpaduan syair nuansa gerejawi sebagai sarana penyampaian seruan pertumbuhan iman dan menjaga kebudayaan yang mengandung nilai positif di dalamnya. Tarian Maena reformasi gereja dengan topik Tu Ese Ese Wamati artinya semakin bertumbuh dalam iman kemudian berbuat kasih damai terhadap sesama. Dilakoni puluhan ibu-ibu dan bapak-bapak yang tergolong lansia ini masih menjaga pola dan gerakan tarian Maena tradisional suku Nias. Bentuknya melingkar dan segi empat, peserta sesekali saling bergandengan tangan melambangkan keutuhan dan kesatuan hati di dalam komunitas gereja. Menurut pengurus Persekutuan Doa Lansia Gereja BNKP Kota Gunung Sitoli, Yafati Isa Lauli, Maena tradisional Nias ini harus dijaga keasliannya karena merupakan unsur kekayaan budaya nasional. Pada bulannya, Maena ini bolanya bulat dan penari saling berkaitan tangan dengan jari kelingking. Ayunan tangan hanya sebatas pinggang. Jarak ini hanya sebatas siku. Lutut harus ditekuk. Kalau tidak ditekuk, tidak dapat gerakan yang indah. Bermaena tidak pakai alas kaki.
Salah seorang pencipta musik gerejawi di Nias, Yas Hareva, menginginkan pola tarian Maena dengan kreasi baru. Saat ini selain saluran ekspresi sukacita agar lebih dititikberatkan pada edukasi berisi pesan moral positif, tak hanya terkhusus untuk kemajuan iman warga jemaat Nasrani, namun penting bagi semua umat yang ada. Pemirsa, warga binaan tidak jenuh dan bosan selama berada di dalam jeruji besi atau tahanan, salah satunya dengan melatih kreativitas warga binaan dengan bermain alat musik. Seperti halnya yang dilakukan di rumah tahanan kelas 2B Pangkalan Brandan, agar para warga binaan tidak jenuh dan bosan, pihak rutan menyediakan peralatan musik. Para warga binaan ini bisa menyalurkan ekspresinya dengan membuat kelompok musik band. Maksud kami dengan kelompok musik band yang ditampilkan di dalam rutan sambil menghibur warga binaan lainnya. Dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan olahraga dan keagamaan. Sesuai dengan instruksi Kemenkumham, lapas dan rutan harus turut serta meningkatkan ketahanan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan rutan kelas 2B Pangkalan Brandan dengan menyewa lahan untuk bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam ini bertujuan memberikan pelatihan bagi warga binaan agar memiliki keterampilan, sehingga saat keluar dari rumah tahanan bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Kepala Rutan kelas 2B Pangkalan Brandan Erwin Siregar mengatakan, berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam rutan bertujuan agar para warga binaan tidak bosan dan jenuh selama berada di rutan dan harus selalu melakukan inovasi untuk menghilangkan citra buruk masyarakat terhadap lapas atau rutan. Memang untuk mengatasi kejenuhan daripada warga binaan kami, baik tahanan maupun narapidana, memang ada beberapa langkah yang kami lakukan, sama seperti kayak kegiatan dalam mengisi waktu luang mereka, ada pelatihan band untuk warga binaan, dan jangka panjangnya juga kita akan mendukung program daripada Pak Menteri Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang dimana notabene dalam peningkatan ketahanan pangan. Rencananya pihak rutan akan berkolaborasi dengan jajaran terkait seperti melakukan pelatihan jurnalistik bagi para pegawai rutan sehingga kegiatan positif bisa diekspos di media sosial maupun media nasional. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 28 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Senin 28 Oktober 2024. Pada pagi hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Humbang Sundutan, Mandailing Natal, dan Pangkal Barat. Untuk siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Humbang Sundutan, Labuan Batu Selatan, Langkat, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di beberapa wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Deli Serdang, Labuan Batu Selatan, dan Langkat. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara, dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Mandailing Natal dan Nias Selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 98%, dengan angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan 4 hingga 17 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 26 Oktober 2024 tidak ada. Kami himbaukan untuk tetap selalu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Dewi Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.